Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, kita lanjutkan lagi. Setelah kemarin kita bahas tentang ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, kita lanjutkan pada pertemuan hari ini. Kita masuk ke paradigma sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma ganda. Nah, ini ada satu buku yang dikarang oleh Josh Ritcher dalam bukunya Sosiologi Multiple Paradigm Science atau Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma ganda pada tahun 1975 buku ini. Tapi sampai saat ini digunakan sehingga kita bisa pelajari. Intinya ini, kalau sosiologi sebagai ilmu yang punya paradigma menyatakan ada 3 paradigma utama dalam sosiologi. Paradigma yang pertama yaitu paradigma fakta sosial. Nah, ini membahas berdasarkan paradigma ini membahas kajian sosiologi adalah fakta sosial, baik sesuatu yang berbeda atau nyata, material, dan yang tidak nyata atau non material. Nah, kalau yang nyata berarti yang bisa diamati, yang berwujud benda dan sebagainya. Ini yang material, sedangkan yang non material bisa berupa ide, gagasan yang muncul. Ini merupakan fakta ada tapi tidak berwujud atau imaterial, tidak material, non material. Gimana mau melihat ide gagasan? Nah, disampaikan baru ada, baru bisa didengarkan, dilihat, tapi bukan berupa benda. Yang kedua yaitu paradigma definisi sosial. Nah, pokok persoalan ilmu sosial adalah hal mikro yang kecil-kecil seperti proses definisi sosial dan akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Bukan hal yang besar, yang makro seperti struktur sosial, peranata, tapi hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Nah, subjek pelakunya dari paradigma ini adalah perilaku. Nah, individu yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tindakan selanjutnya. Nah, khususnya penghargaan, diberikan penghargaan yang memancing perilaku yang diinginkan atau hukuman yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Ini contoh kalau kita juara 1 di kelas dapat hadiah buku, atau hukuman kalau nggak naik kelas ya nggak diberikan uang saku selama 1 bulan misalnya. Ini merupakan hukuman yang diberikan. Ya, sehingga dalam paradigma fakta sosial, definisi sosial maupun perilaku sosial ini inti-intinya sudah cukup jelas, fakta, kenyataan yang terjadi. Definisi sosial, hal-hal yang mikro, yang kecil yang terjadi dalam masyarakat, serta perilaku ini merupakan penghargaan atau hukuman yang diberikan. Selanjutnya kita bahas fungsi sosiologi. Ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama untuk pembangunan, bahwa sosiologi ini memberikan data-data pada pemerintah, data sosial khususnya ya, yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penilaian dari sebuah pembangunan. Nah, memberikan bansos misalnya, maka diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Mana yang akan diberikan bansos? Nah, ini memberikan data sosial. Nah, tentu dengan kriteria yang memenuhi syarat yang mendapatkan bansos, dilaksanakan maupun dievaluasi. Nah, ternyata ada orang yang tidak layak mendapatkan bantuan malah mendapatkan bantuan, atau sebaliknya orang yang membutuhkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan.
ini dievaluasi. Nah, tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian ini dianalisis. Di akhirnya dianalisis mana dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian yang belum sesuai kebutuhan. Ini perencanaan, perhatikan kebutuhan sosialnya. Pelaksanaan, kekuatan, potensi yang dimiliki masyarakat, serta proses perubahan sosialnya. Nah, hal-hal dalam pelaksanaan ini banyak sekali terjadi. Proses perubahan, nah, datanya salah misalnya, diperbaiki pada waktu pelaksanaan bisa. Kemudian tahap penilaian, analisis seluruh dampak sosial dari sebuah program tersebut. Yang kedua, untuk penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana menyelesaikan masalah sosial yang baik. Di negara berkembang seperti di negara kita di Indonesia, peran sosiologi sangat dibutuhkan. Berdasarkan data yang dihasilkan dari penelitian secara sosiologis, para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial apapun yang terjadi. Contohnya, cara untuk mencegah kenakalan remaja atau tawuran antar pelajar dan cara mengatasi masalah tersebut. Ini yang ketiga, untuk advokasi kebijakan, bahwa sosiologi berfungsi sebagai basis data dan sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik yang muncul. Nah, tentu kita lihat di media banyak sekali berita-berita yang berkaitan dengan masalah sosial. Advokasi atau kebijakan ini seperti pemberdayaan masyarakat marginal, ini kelas bawah, kelas buruh, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Atau konflik yang terjadi di masyarakat, konflik horizontal antar suku, bangsa, antar agama, dan sebagainya. Dalam pengambilan kebijakan dari berbagai instansi, baik pemerintah, swasta, peran sosiologi sangat dibutuhkan karena dapat memberikan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan. Peran sosiologi. Nah, kita bahas peran sosiologi sebagai ahli riset, bahwa sosiologi berfokus pada pengumpulan data seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin. Dalam pengumpulan data secara empiris menggunakan data melalui riset, tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial di masyarakat yang sebenar-benarnya. Data itu kemudian diolah menjadi karya ilmiah yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi perlu penelitian, perlu riset. Kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan, bahwa peran sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi, serta kebijakan yang diambil diprediksi terlebih dahulu dampak positif dan dampak negatifnya. Artinya apa? Artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak positif. Ketiga, sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masyarakat, langsung terlibat. Mereka memberi saran dalam menyelesaikan masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan dengan pemilik perusahaan, masalah moral, hubungan kelompok, dan organisasi yang lain. Yang keempat, sosiologi sebagai guru atau pendidik, mengajar suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, dosen, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan
di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat, karena cabang dari sosiologi nanti banyak sekali di materi berikutnya. Hubungan sosiologi dengan ilmu yang lain, ini ada beberapa perbedaan sosiologi dengan disiplin ilmu lain, bukan pada topik masing-masing penelitian, tetapi perspektif, pandangan, cara pandangnya, kacamata yang digunakan disiplin masing-masing terhadap objek kajiannya. Nah, misal terjadi kasus pencurian. Nah, dalam sosiologi bagaimana fakta yang terjadi, itu aja dijelaskan. Ada seseorang mencuri singkong di kebun karena kelaparan. Nah, dari perspektif sosiologi tidak mempermasalahkan benar atau salah, tapi jelaskan saja fakta yang terjadi. Tapi berbeda dari ilmu hukum, jelas yang salah diberikan hukuman yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu melalui persidangan dan diputuskan di pengadilan. Kedua, sosiolog juga belajar budaya, karena sosiologi nggak lepas dari budaya. Namanya orang, manusia beraktivitas, pasti menghasilkan kebudayaan, menghasilkan budaya, baik berupa benda maupun berupa aktivitas dalam bentuk bahasa, tarian, dan sebagainya. Nah, ilmu yang mempelajari budaya secara khusus namanya yaitu antropologi. Nah, studi tentang budaya manusia. Nah, seorang antropolog mempelajari berbagai orang dalam budayanya. Ya, makasih Bapak Is. Dan bagaimana budaya berkembang. Ketiga, sosiologi berbeda dengan sejarah. Nah, sosiologi memperhatikan proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antar masyarakatnya, dari hubungan antar manusia dalam situasi yang berbeda. Yang keempat, dalam penelitiannya, sosiologi sama seperti ilmu sosial yang lain, menggunakan angka, bantuan statistik untuk menghitung secara matematis. Nah, sehingga ada data statistik sebagai suatu alat analisis. Di dalam metodologi nanti, di penelitian sosial, ada data kualitatif yang berupa kalimat penjelasan, dan ada data kuantitatif yang berupa angka-angka. Oke, cukup dulu.